Minasan, ohayou gozaimasu, Fari Sensei desu. Di video kali ini, Sensei mau ngelanjutin ngebahas kanji JLPT N5. Temanya sekarang tentang arah. Oke, kanji yang pertama adalah kanji atas. Bayangannya waktu kita mau gambar kanji ini tuh, kita bayangin tangan yang sedang menunjuk ke atas. Cara bikinnya, mulai dari garis horizontal yang di tengahnya dulu ini, yang pendek. 1, 2 itu baru garis vertikalnya. Dan terakhir baru alasnya. Jadi hafalinnya ini tuh jari telunjuk yang mengangkat ke atas, bagian kanan ini jempolnya, posisi jempolnya ada di kanan gitu. Oke ya, 1, 2, 3. Ada 3 goretan kanji ue. Ini artinya atas atau naik, dan kalau di N5 yang sering dipakai itu ue atau agaru. Agarimas gitu. Ue itu artinya atas, agarimas artinya naik. Untuk onyomi-nya ada jou atau show. Tapi yang sering dipakai di N5 itu yang ini nih, jou-nya. Untuk contoh kosakatanya ada ue. Jadi kalau kita nulis kanji ininya aja, kita pakai ue bacanya. Artinya atas, simple. Kedua ada agaru. Di sini okurigananya garu. Agaru. Kalau bentuk masnya bisa dirubah ke bentuk mas, agarimas. Oke ya. Gitu. Artinya naik kalau yang ini. Nah, yang di N5 yang wajib hafal itu istilah ini nih. Ini jouzu dibacanya. Ini sering muncul. Kosakatanya juga harus hafal selain cara baca kanjinya. Ada kanji atas sama kanji tangan. Jadi kalau tangan, kanji tangan ini di bahasa Jepang sering dipakai untuk ngungkapin kemampuan, skill. Jadi kalau ada kanji ini biasanya membahas tentang kemampuan atau skill gitu. Ini ada jouzu. Jouzu itu pandai dalam melakukan sesuatu atau handal. Oke. Kita lanjutin ke kanji selanjutnya, lawannya atas ada bawah. Kalau tadi tangan menunjuk ke atas, kalau sekarang tangan menuju ke bawah. Gitu. Oke, kalau ini kita mulainya dari yang atasnya dulu. Jadi yang di pertama kali dibikin itu garis horizontal yang paling atasnya, udah tuh garis vertikalnya. Nah, untuk garis yang ini nih, yang di bagian kanan ini, kalau kalian semisalnya nulisnya gini juga sebetulnya nggak salah, cuman disaranin agak miring seperti ini gitu. Shita. Oke, artinya bawah atau turun. Kunyominya shita, ini yang wajib hafal. Sama di sini ada sagaru, cuman yang paling sering dipakai itu ini, shita. Onyominya ka. Nah, untuk onyominya di N5 ini masih belum dipakai. Paling G-nya aja. G yang muncul di N5. Jadi yang K-nya boleh dicuekin dulu. Kita sekarang lihat ke contoh kosakatanya. Pertama ada kanji shita, bawah. Kanji ininya doang ya, shita. Ini simple. Ini artinya bawah. Yang kedua, tadi saya bilangnya nggak pernah dipakai ya. Ternyata ada, saya lupa. Cuman jarang aja. Ka. Sini ada chika. Chi itu artinya tanah. Chi, kanji ini tuh artinya tanah. Dan ka ini asalnya tadi dari kanji shita, bawah. Chika itu berarti artinya di bawah tanah. Oke, jadi ingat kalau kita belajar kanji, kita biasain harus paham makna dari setiap kanji yang ada di sini. Jadi nanti bisa lebih mudah untuk pelajari kosakatanya. Karena kanji ini saling berhubungan untuk bikin kosakata bawah tanah ini. Simpel kan? Chi itu artinya tanah, ka itu artinya bawah. Jadi di bawah tanah gitu. Jadi waktu kita belajar kanji-kanji yang lain juga harus paham setiap kanji pembentuk kosakatanya. Jadi nanti bakal ngebantu kita ini
mempercepat hafalan kosakata. Karena kita bisa nebak-nebak makna kata dari kanji pembentuknya. Lanjutin, di sini ada sagaru. Sagaru artinya turun. Ini okurigananya dari garu ya. Sagaru. Sagarimasu. Nah, tadi ada jouzu. Jouzu pandai. Kalau ada kanji atas, ada lawannya kanji bawah. Berarti kalau ada ungkapan jouzu, bisa dibikin lawan katanya. Jadi heta. Heta itu artinya tidak pandai. Ini juga wajib hafal. Jouzu heta itu sepaket, munculnya di N5 itu sering banget. Heta, tangan di bawah. Jadi kemampuan itu masih rendah. Itu maksudnya. Oke, kita lanjutin lagi. Ini bayangin ada box, kotak yang disimpan di jendela yang ada hordengnya. Ini tuh bisa kita pakai buat ngehafal kanji kanan. Ya, jadi kita bikin bingkai untuk hordengnya dulu, gantungannya dulu atau hordengnya dulu gini. Kayak gitu, baru simpan kotak di bawah hordengnya. Ini tuh kanji kanan. Ya. Jadi kita bikin hordengnya dulu. Dan gitu bawahnya kita bikin kotak, simpan kotak di bawah hordengnya gitu. Kunyominya migi. Onyominya u atau yu. Oke, yang wajib hafal kunyominya dulu. Untuk onyominya biasanya munculnya di N4, walaupun yu itu muncul sih di N5, tapi cuma satu. Kita coba lihat contoh kosakatanya. Ada migi. Migi itu tadi kunyominya ya. Kita bikin hordeng, bawahnya simpan box gitu, migi. Nah, kalau di sini nih, kanji ketemu kanji itu rumusnya harusnya onyomi tambah onyomi. Cuman kalau kedua kanji ini tuh punya kunyomi yang nggak perlu okurigana. Contohnya migi. Migi ini nggak perlu okurigana, dibaca kunyominya gitu. T juga sama. T itu nggak perlu okurigana, satu huruf doang kan. Kanjinya itu nggak presentasiin satu huruf. Ini karena nggak perlu okurigana, jadi dia dibaca kunyominya aja. Nah, kalau dua kanji yang sejenis ini ketemu, dua-duanya dibaca kunyominya gitu. Jadi migi te, tangan kanan. Ada kanji migi, ada kanji te. Nah, yang di bawah ini ada sayu. Tadi yu itu onyomi dari si kanji kanan. Nah, kanji sebelah kirinya ini tuh kanji kiri. Nanti bikinnya kayak gordeng juga, sama atasnya, dalamnya yang beda. Oke, sayu itu ya persis sama kanji ya, kanan kiri artinya. Kita lanjutin lagi ke kanji selanjutnya. Nah, tadi kan ada kanji kanan, sekarang lawannya kanji kiri. Bayanginnya sama, kita bikin hordeng dulu kayak gini. Bedanya di dalam hordeng, di bawah hordengnya itu di sini kita simpan barbel terbalik atau barbel berdiri gitu. Kita bikin jendela, hordengnya dulu, udah gitu simpan barbelnya berdiri. Oke, kita tinggal perindah supaya mirip sama tulisan seharusnya. Kalau kalian ngelihat ini mirip hiragana ta juga. Si hordeng ini tuh mirip hiragana ta. Oke. Artinya kiri, kunyominya hidari, onyominya sa. Contoh kosakatanya, kalau dia muncul sendiri dibacanya hidari. Sama kayak tadi, di sini waktu kanji yang kunyominya nggak ada okurigana, dua kanji tersebut bertemu, dua-duanya dibacanya kunyominya. Jadi ini hidari, te, tangan kiri. Ada kiri sama tangan. Yang bawah, ini kanji kiri sama kanan, sayu. Kanan kiri. Ada kanji kiri, ada hordeng, bawahnya simpan barbel berdiri. Yang kanji kanan ada hordeng, bawahnya simpan kotak box gitu. Kita lanjutin. Sekarang ada kanji luar.
Bayangin ini tuh yang sebelah kirinya anak-anak yang lagi duduk atau lagi berdiri di ayunan, mau berayun. Nah, di sebelah kanannya itu ada orang yang ngedorong ayunannya. Kita jadi bagi dua. Yang pertama kita gambar yang kirinya dulu. Ini ada anak, digambarin anaknya, ini kakinya misalnya, ini dia berdiri di ayunan, gitu. Atau ini simpel katakanlah tak begini ya, cuman dibikin krempeng, dibikin langsing gitu. Sebelah kanannya kita bayangin ini ada orang yang ngedorong gitu. Nah, tapi biasanya nih si yang sebelah kanannya ini nggak tembus kalau tulisan tangan. Jadi yang rapihnya itu begini kalau tulis tangan. Ada katakana tak di sebelah kiri. Sini ada katakana to kayak gini. Gampang ya, tato gitu. Kalau ini tuh. Artinya itu luar. Kunyumnya soto. Bisa juga dibaca hazusu atau hazuseru. Cuman ini di N4, jadi ini skip. Kita pakai yang soto dulu, yang wajib hafal. Onyominya gai atau ge. Dua-duanya ini muncul. Oke ya, kita tulis dulu. Tadi ada katakana ta kurus. Sama katakana to juga kurus. Dibikin agak nih, ramping. Biar masuk satu kotak. Tato. Anak main ayunan didorongin gitu. Oke. Kunyominya tadi itu soto. Dia kalau berdiri sendiri nggak ada ukurigana, dia bisa dibaca soto. Soto itu artinya luar. Oke, bawahnya di sini ada kanji luar sama kanji negara. Kita gabungin artinya. Dari luar negara. Gaikoku. Gaikoku itu luar negara atau luar negeri. Jadi ini maksudnya itu negeri yang ada di luar. Jadi kalau di sini orang Jepang yang ngomong kayak gini, berarti gaikoku itu yang selain Jepang gitu. Kalau menurut dari sudut pandang kita misalnya sebagai orang Indonesia, kita nyebut gaikoku itu berarti orang di luar Indonesia gitu. Negeri di luar Indonesia, berarti semua negara selain Indonesia itu gaikoku. Oke ya. Jadi ini tuh tentang negeri luar negeri. Nah, si gaikoku tadi ini bisa disingkat, kokunya hapus, kita tempel sama orang. Orang-orang bisa ngomongnya gaikokujin bisa. Tapi kalau mau diperpendek, kokunya boleh dihapus jadi gaijin. Gaijin itu artinya orang luar negeri. Gaijin. Gaikokujin juga artinya sama persis. Cuma biar pendek bisa disingkat jadi gaijin. Ada kanji soto sama kanji orang gaijin gitu. Oke, selanjutnya lawan katanya soto itu ada naka. Lawan katanya luar ada dalam. Cara bikinnya kita bikin papan, terus kita tancapin pakai tiang sampai tanah gitu. Jadi bikin papannya dulu, baru tiangnya di tengah. Papannya dulu, tiangnya di tengah gitu. Ini artinya naka. Artinya itu dalam atau tengah. Kunyominya naka, onyominya yang sering dipakai itu je. Kalau N5 yang wajib hafal yang ini. Contoh kosakatanya, kalau berdiri sendiri dia dibaca kunyominya. Karena kunyominya nggak ada okurigana, jadi bisa langsung baca kunyominya aja. Naka artinya dalam atau tengah. Oke, di sini kasih bintang. Kalau tadi gaikoku itu artinya luar negeri. Oke, luar negeri ya. Jadi selain Jepang gitu kalau menurut orang Jepang. Ini hati-hati, orang-orang banyak kekecoh. Chugoku, kalau di sini kanji yang kita ngemaknain cu itu dalam, kalau kita gabung jadi dalam negeri kan. Tapi bukan, Chugoku itu kata khusus nyebutin negara Cina. Hati-hati nih, orang-orang sering kejebak di sini. Ini jangan dibaca dalam negeri, tapi Chugoku itu Cina. Gitu ya. Hati-hati ya yang ini, banyak yang kejebak. Oke, di sini ada penggunaan lain nih.
si kanji dalam ini tuh. Kita bisa ngomong ichinichi ju. Ju itu di sini artinya jadi sepanjang. Ichinichi ju artinya sepanjang hari. Oke, sekian aja dari Sensei untuk video kali ini. Ya, 次の動画に会いましょう。お疲れ様でした。